semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini teman-teman ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya, gratis teman-teman ya, di Pajak Smart, channel Pajak Smart yang paling kita cintai ini jam 8 malam hari Senin. Dan kita ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam juga teman-teman ya, besok malam. Kita baru mau cobain TikTok. Oke teman-teman, seperti biasa, silakan kalau ada mau ditanyakan ya. Gua disclaimer dahulu nih guys ya, sebelum dimulai ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya guys. Ini bukan kajian akademis, belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya, siapa tahu gue bisa salah ya. Jadi mohon koreksi ya kalau salah guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang masih resmi teman-teman yang belum dipecat di Sikop ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu loh guys ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Oke. Nah, mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP, boleh juga, apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda guys. Oke. Nah, Awan akan tersedia gratis teman-temannya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya, buat Anda yang yang masih bingung mau berbisnis di dunia perpajakan ya, yang masih bingung bagaimana strateginya berbisnis di dunia persilatan perpajakan ini ya teman-teman. Nah, suara saya kecil ya teman-teman ya, mohon maaf ya suara kecil ya. Aneh ya, kenapa suaranya kecil ya? Kayaknya dia nggak bisa masuk untuk suara di sini ya. Tes, tes, tes. Oke, ntar coba deh. Gua deketin ini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang pengen berbisnis di dunia pajak akunting ya, nah teman-teman di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar ya nanti cara mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi Anda ya. Sampai bisa menghasilkan 1 miliar per tahun contohnya dari industri perpajakan ini guys ya. Masih sangat cerah guys ya industri pajak ini ya, karena masih bingung perpajakan ini ya. Semakin bingung pajak, semakin kaya lah konsultan pajak. Teman-teman nanti tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP ya. Ada video pembelajaran step by step. Kemudian paling penting kita akan jumpa langsung ya minggu depan. Minggu ini teman-teman ya. Minggu ini di hari Jumat malam kita akan ketemu untuk berdiskusi langsung dengan saya mengenai industri perpajakan ini teman-teman ya. Dan hari Kamis juga kita ada private meeting sesama kita doang ya hari Kamis. Nanti kita ngebahas kasus. Nanti lebih seru tuh, lebih seru banget tuh kita bongkar semua. Oke teman-teman. Manfaatkan masa promo ini ya teman-teman. PKPP adalah cara yang terbaik ya untuk Anda bisa sukses di dunia persilatan pajak akunting guys ya. Masuk ke website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com. Oke teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Sebelum ada yang bertanya, gue akan sampaikan berita terbaru dulu ya. Mengenai lagi-lagi ada barang baru nih guys ya. Ada barang baru yang luar biasa. Namanya bukti potong PPh 21 bulanan. Jadi dulu itu bikin bukti potong bulanan itu hanya ada untuk pegawai tidak tetap. Dan juga yang namanya bukan pegawai, ya kan? Mereka kan dibikin bukti potong ketika kita bayar pajak. Ketika kita memotong, kan sebulan sekali atau ketika kita bayar kan, maka kita bikin bukti potong. Hari dulu itu, yang namanya pegawai tetap, tidak ada yang namanya bukti potong bulanan. Yang ada bukti potong 1 kali setahun, ya kan? Kalau dulu tuh ya, pegawai tetap ya. Sekarang, mulai Januari, yang namanya pegawai tetap, itu akan mendapatkan bukti potong 1 lembar untuk 1 bulan. Artinya, pegawai tetap akan mendapatkan 12 lembar bukti potong bulanan ditambah 1 lembar A1. Oke? Yang bulanan itu namanya 17218 ya, ke-8. 17218 strip 8 formulirnya. Ini formulir baru ya, belum pernah ada sebelumnya, yaitu bukti potong bulanan untuk pegawai tetap. Nah, bukti potong bulanan ini hanya dibikin oleh perusahaan, wajib dibikin oleh perusahaan ya, baik itu kena pajak ataupun tidak kena pajak ya, baik itu nihil ataupun ada PPh-nya, tetap harus dibikin setiap bulan 1 lembar, artinya 12 lembar setiap tahun diterima oleh si penerima penghasilan pegawai tetap, tetapi tidak dapat dikreditkan. Guys ya, bukti potong ini yang bulanan tidak dapat dikreditkan oleh si karyawan. Karyawan tetap harus menunggu yang namanya bukti potong A1 dari perusahaan.
Gitu teman-teman ya. Jadi A1 itulah yang menjadi kredit pajak bagi si pegawai tersebut. Nah, pertanyaan gua, kalau bukti potongnya dapat bulanan doang tetapi nggak dapat tahunan bagaimana? Kita tunggu DJP teman-teman ya. Belum ada solusinya. Oke? Oke teman-teman itu ya. Jadi untuk teman-teman ingat yang wajib potong ya. Anda yang perusahaan, CV, PT, PTP, kalau Anda punya pegawai, baik itu tetap, tidak tetap, ataupun bukan pegawai, Anda wajib bikin bukti potong setiap ada pembayaran atau sebulan sekali. Begitu ya. Untuk pegawai tetap akan dapatkan 12 lembar. Oke, semoga terbantu teman-teman ya. Kita mulai tanya jawab teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya silakan dituliskan. Mudah-mudahan saya mampu menjawab ya. Pertama, Bapak Stanley Jonathan 1. Tanya lagi kok. Kok tanya lagi? Yang pertama belum ada, Pak. Yang pertama belum ada. Tanya lagi kok. Kalau untuk pajak ekspor impor, itu apa saja yang dikenakan? Terima kasih. Ekspor impor. Jadi kalau impor akan ada bea masuk, akan ada PPN impor, akan ada yang namanya PPh 22 impor. Oke, ini tarifnya beda-beda nih. Bea masuk tuh tarifnya beda-beda, tergantung barangnya ya. Kalau mobil bisa mahal, kalau barang yang lain bisa lebih murah, bahkan ada yang gratis ya. Bea masuk, kemudian PPN impor itu 11% seperti biasa. Kemudian PPh 22 ya. PPh 22 itu atas impor bersifat tidak final ya. Kalau nggak salah 2,5% kalau punya API, 7,5% kalau tidak punya API. Itu kalau impor. Kalau ekspor itu bebas PPN setahu gua ya, bebas PPN, kemudian tidak ada bea masuk. Bebas bebas PPN, kemudian PPh itu dihitung di SPT tahunan. Jadi kalau PPh tinggal dihitung di SPT tahunan seperti biasa ya, PPh badan gitu. Jadi ekspor tuh enak sebenarnya. Yang namanya ekspor pasti negara bantu dong. Kan kita mau ekspor kan kita mau bantuin dapat devisa dong. Kan negara pasti bantu dong. Gitu sih. Kalau impor, nah kita malah bayar devisa kan, malah keluarin duit. Maka kena PPN dan PPh. Gitu. Semua teman tuh Pak Stanley Jonathan. Ibu Melisa Isabella, malam kok, malam Bu Melisa, halo Bu. 1, Ibu Melisa, pegawai tetap wanita menikah, anaknya 1. Maka PTKP-nya K1 atau TK0. Jawabannya TK0 Bu ya. Kalau si suaminya sudah punya NPWP dan sudah menanggung di sana. Oke. Jadi kalau suami punya NPWP, maka otomatis istri TK0. Oke Bu ya. Jadi kalau suami punya NPWP, maka otomatis istri adalah TK0. Nah, kawinnya itu diambil oleh suami. Oke, jadi status K itu diambil oleh suami. Termasuk tanggungan. Tanggungan juga diambil oleh suami. Gitu ya. Kecuali si suami itu betul-betul tidak bekerja. Dia membuat surat pernyataan bahwa saya tidak bekerja. Saya bergantung hidup sama istri saya. Boleh. K-nya boleh diambil sama istri. Tetapi jarang-jarang terjadi ya. Jadi pada umumnya yang normal adalah istri itu TK0, K-nya itu ditanggung oleh si suami. Termasuk anak-anak ditanggung oleh suami. Gitu Bu ya. MPWP pribadi bukan punya suami dianggap MT. Gimana? MPWP pribadi bukan punya suami dianggap MT. MT, iya. Jadi, kalau suami dan istri masing-masing punya MPWP, maka itu namanya MT. Memilih terpisah. Atau PH, pisah harta. Oke, jadi kalau suami istri punya MPWP, itu pasti antara dua tuh, MT atau PH. Ya. MT itu memilih terpisah, PH itu pisah harta. Artinya ada surat pisah harta. Kalau tidak ada surat pisah harta, namanya MT, memilih terpisah. Begitu ya. Kalau istri tidak punya MPWP, itu namanya KK, ya, gabung ke suami semuanya. Begitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Melisa. Ibu Melisa 2. BPJS jaminan hari tua dan jaminan pensiun jika full dibayar oleh perusahaan, apakah bagian yang seharusnya dibayar karyawan menjadi komponen penambah penghasilan bruto? Jawabannya iya, Bu. Jawabannya iya. Saran saya, si perusahaan tidak perlu melakukan hal seperti ini ya. Perusahaan tidak perlu berniat baik membayarkan loh. Repot, nanti repot malah ngitungnya repot. Gitu Bu ya, malah repot hitung. Mending ikuti aja sesuai aturan, sesuai dengan persentase yang benar. Nanti kalau memang mau ditanggungkan oleh perusahaan, tinggal ditambahkan di dalam brutonya yang namanya tunjangan tambahan. Gitu. Jadi, yang sifatnya sudah ada aturan negaranya, jangan diubah-ubah lagi. Kita ikutin aturan. Oke. Nah, kalau memang perusahaan berniat baik mau kasih tambahan tunjangan, tambahkanlah di brutonya sebagai tunjangan tambahan. Gitu. Jangan semua BPJS ditanggung oleh perusahaan, nanti malah bingung. Gitu. Karena sudah ada aturannya. Kita ikutin aja aturannya. Gitu, Bu. Supaya nggak bingung kayak gini kan. Oke, Bu. Semua teman tuh Bu Melisa.
Lanjut, Ibu Noviandi 999. Bapak ya. Pajak bayar di muka PPh 25 badan 3,5 juta per bulan. Tetapi setelah dilihat di akhir tahun, pajak yang perlu dibayar cuma 30 juta. Sehingga terjadi LB. Apakah nanti akan terjadi pemeriksaan? Oke. Jadi pemeriksaan atau tidak akan ditentukan oleh SPT tahunan Bapak. Apakah SPT tahunan Bapak itu statusnya LB atau bukan LB? Oke. Kalau SPT tahunan LB, maka pasti diperiksa pajak. Begitu, Pak ya. Kalau SPT tahunan tidak LB, maka tidak akan pemeriksaan pajak. Kan begitu. Nah, jadi caranya adalah Bapak harus memaksakan supaya SPT tahunan tidak LB. Sesimpel itu, Pak ya. Sesimpel itu. Bapak harus memaksakan supaya SPT tahunan Bapak itu tidak LB. Gitu. Cara gimana? Caranya adalah PPh 25 yang sudah terkumpul 40 jutaan ini ya. 35 tambah 7, 42 juta ya. 42 juta ini Bapak hanya mengkreditkan 30 juta saja. Oke, selebihnya 12 juta Bapak buang ke laut. Artinya Bapak mendonasikan kepada negara, kepada Pak Jokowi bangun IKN. Gitu ya. Jadi Bapak menjurnal dari 42 juta ini, PPh dibayar di muka ya, Bapak menjurnal ke beban pajak itu 7 juta, kemudian dijurnal sebagai kredit pajak alias mengurangi PPh badan, itu adalah 30 juta. Sehingga SPT tahunan Bapak itu bisa nihil atau bisa kurang bayar sedikit. Yang penting jangan sampai LB, gitu Pak ya. SPT tahunan haram LB, tidak boleh LB. Kalau LB akan terjadi pemeriksaan, gitu Pak ya. Jadi tinggal dibuang aja Pak, dibuang sebagian kredit pajaknya dengan cara dibebankan menjadi beban pajak, kemudian dikoreksi fiskal. Gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Noviandi. Ibu Melisa Isabella, 3. Untuk SPT tahunan OP, 2 tahun yang lalu pakai 1770S. Lalu ganti ke 1770. Apa tahun ini boleh balik ke S lagi? Jawaban saya boleh Bu, boleh-boleh saja. Tetapi daripada Ibu bingung-bingung, repot-repot, udah pakai aja polos seterusnya. Gitu Bu. SPT polos itu paling lengkap dan paling benar gitu. Jadi nggak ada masalah kan? Daripada Ibu ganti-ganti begitu, nanti tahun depan Ibu dagang, ganti lagi ke 70 polos. Tahun depan kerja lagi, balik lagi ke S. Nggak usah Bu, repot. Gunakanlah 1770 yang polos seterusnya. Gitu. Kalau saya begitu, Bu. Kalau saya klien-klien saya itu, kalau dia udah campur aduk begitu, udah pakai yang polos aja selama-lamanya. Nggak ada masalah kan? Polos itu bagus. Lengkap kok SPT-nya. Saya mengatakan itu Bu Melisa. Ibu Nilam Purnama 2. Jika perusahaan penyedia jasa pengiriman barang memiliki omset 2M, apakah dikenakan PPh 23? Jawabannya dikenakan Bu ya, PPh 23 jika dia tidak punya suket PP 55 ya. Bagaimana perhitungan pajaknya? Apakah memakai tarif PPh final atau tidak normal atau tarif yang tidak final ya? Jadi gini Bu, dia bentuknya itu PT kah, CV kah atau apa? Oke, kalau dia bentuknya badan, cobalah dia mencetak yang namanya surat keterangan PP 55 ya, suket PP 55. Kalau dia berhasil mencetak itu, maka dia tidak lagi dipotong PPh 23, kemudian dia pakai metode PPh final, kemudian dia dipotong menggunakan PPh final 0,5%. Oke, kalau dia punya suket PP 55. Oke, Bu ya. Jadi langkah pertama adalah mencetak surat keterangan PP 55. Setelah itu, kasih tahu kepada customer, customer, saya jangan lagi ya dipotong PPh 23 ya, tapi tolong saya dipotongnya PPh final 0,5% ya Pak. Begitu. Udah, gitu doang Bu ya. Kemudian SPT tahunan dia itu sudah final semua, sudah nihil final semua. Gitu caranya Bu ya. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan suket PP 55, artinya dia tidak qualified, mungkin gara-gara dia orang pribadi atau dia mungkin CV yang tidak bisa memakai PPh final, dia tidak punya suket ya, artinya tidak berhasil cetak ya, tidak berhasil mencetak suket, maka dia akan menggunakan PPh umum. PPh umum malah repot Bu. Ini PPh 23 dikreditkan pakai PPh badan yang 22% malah repot Bu. Kalau saya sih mending PPh final aja deh, lebih enak. Semua teman itu Bu Nilam Purnama. Ibu Natalina Yanti, suaranya kecil. Gimana sekarang Bu ya? Gimana kalau sekarang? Mudah-mudahan nggak kecil lagi ya. Saya sudah, ini mungkin handphone ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Nanti besok saya ada di YouTube sih, yang lebih bagus suaranya. Oke. Ibu Lisa Mona 1183. Malam malam Bu. Mau tanya, untuk 1 perekaman masih belum bisa mau tanya PKP badan jika sudah ada. Perekaman apa nih Bu? Perekaman apa itu Bu? Perekaman PPh 21 ya Bu ya?
Kayaknya memang masih agak-agak error gitu deh. Coba-coba aja Bu ya sampai bisa. Kemudian Ibu mau tanya mengenai PKP badan jika sudah ada apa? Terpotong Bu. Terpotong Bu Lisa. Coba diketik lagi Bu, mohon maaf. Ibu Neni Sapur bergabung. Iya Bu, halo Bu. Oke, kemudian Bapak William WHC. Malam Pak Wan, malam Pak William. Mau tanya, per 31 Desember ada sisa cicilan HP pakai kartu kredit sebesar 8 juta. Apa harus lapor hutang di SPT? Untuk HP-nya harga beli 13,5 juta. Apa harus lapor di harta? Terima kasih. Kalau saya sih nggak usah lah, Pak. Kecil nilainya 8 juta, nggak ada artinya sih. PTKP kita aja 54 juta kan. Jadi nggak terlalu nggak ini Pak, nggak material, artinya nggak bernilai gitu. Kalau Bapak masukkan tidak pengaruh, Bapak tidak masukkan juga tidak pengaruh, gitu ya. Cuman 8 juta doang, gitu Pak. Jadi nggak terlalu pengaruh ya. Kalau saya sih nggak perlu. Oke, semangat teman tuh Pak William BHC. Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak 16. Saya ada hutang apa tuh KP? Ada hutang KP tahun 2 KPR kali ya. Hutang KPR 2023 2 miliar sampai dengan 31 Desember. Total angsuran 300 juta. Gimana lapor SPT untuk harta? Oke. Jadi Bapak mesti laporkan di bagian harta adalah senilai ini ya, senilai propertinya, senilai pembeliannya, AJB-nya. Kalau Bapak kan AJB-nya mungkin 2,5 M gitu ya. AJB-nya 2,5 M, Bapak sudah bayar DP 500 juta, Bapak sudah bayar lagi cicilan 300 juta gitu kan. Nah, sehingga nilai yang terhutang itu adalah 1,7 gitu kan. Jadi masukin hartanya 2,5 M, masukin hutangnya 1,7 M. Gitu kan. Kalau dikurangkan netnya itu kan berarti 800, artinya DP-nya 500 ditambah dengan angsuran 300 gitu Pak ya. Jadi intinya nilai harta adalah nilai AJB, akte jual beli. Nilai hutang adalah nilai KPR, nilai pokok KPR yang masih terhutang per 31 Desember. Gitu Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak 16. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Mau tanya. 1. Sudah lapor PPh 21 perekaman masih belum bisa. Oh iya. Coba aja Bu ya. Coba terus. Sistem masih error deh PP 21 ya. Nomor 2. PKP badan jika sudah dicabut, apakah masih wajib lapor perpajakannya? Dia tetap wajib lapor Bu ya, kecuali PPN. Oke, PPN nggak usah lapor lagi kan sudah dicabut PKP-nya. Tetapi kan PPh 21 masih wajib, PPh 23, PPh 4 ayat 2, termasuk SPT tahunan badan masih tetap perlu lapor. Gitu Bu ya. Jadi kalau PKP dicabut ya hanya PPN doang yang nggak usah lapor, yang lainnya seperti biasa. Gitu ya. Nomor 3. Untuk PPh 21 TER, ini cara impornya ada tutorialnya kah? Makasih. Saya sih belum ada, Bu. Tetapi di YouTube sudah banyak. Ada Pak Hendra, teman kita. Ada Pak Faris. Kemudian coba aja di YouTube, Bu. Ada banyak kok. Mungkin DJP juga sudah bikin kok pers release-nya ya. Jadi gampang itu, Bu. Tinggal diklik-klik aja. Langsung ke upload semua. Yang ribet itu adalah mengisi di Excel. Di situ yang takut salah ya. Nah, coba aja, Bu. Di otak-atik. Kalau nggak, buka aja di YouTube ya. Buka di YouTube pasti ada kok tutorialnya. Pak Hendra ada, Pak Faris juga ada. Oke Bu, semua teman tuh Bu Lisa. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Kalau NPWP istri dihapus, lalu saya mau beli rumah atas nama istri. Kalau mau dijual, masalah nggak? Nggak ada masalah Pak ya, kalau memang Bapak bisa ya. Masalahnya adalah ketika Bapak beli rumah atas nama istri, memang bisa kalau nggak ada NPWP. Coba dites Pak, kalau itu bisa sih nggak ada masalah. Ya, jadi kalau mau beli properti atas nama istri, yang penting notarisnya bisa, oke, nggak masalah. Oke, yang saya khawatir notarisnya nggak bisa, karena harus punya NPWP. Oke, yang kedua, ketika Bapak menjual, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Yang penting kan kita bayar pajak kan, bayar pajak 2,5% penjual kan, nggak ada masalah. Cuman pertanyaannya, bisa nggak dijual? Nanti coba ngomong ke notaris deh Pak. Bu, ngomong ke notaris bisa nggak sih nanti ketika saya jual? Secara pajak sih nggak masalah ya. Orang pajak tidak pusing yang gini-ginian. Orang pajak cuman pusing kita sudah atau belum bayar pajak. Gitu, gitu ya. Orang pajak nggak peduli. Lu mau legal formal, namanya siapa, nggak peduli. Yang penting lu bayar pajak. Gitu ya. Jadi yang ini legal formal seperti ini tuh hanya urusan notaris. Coba ngomong ke notaris Pak. Supaya lebih pasti ya. Semoga Tuhan tuh Pak atau Ibu Christine. Bapak Hayanto 33. Kok Awan? Jika CTAS atau TPM ya sudah diterapkan, maka membiayakan PPh 25 agar tidak LB sudah nggak bisa lagi ya? Menurut saya bisa.
Apa ada jurus lain kok selain mengajukan permohonan? Bisa, bisa. Jadi kalau PP25 itu harus dikreditkan semua, artinya dipaksa untuk dikreditkan, maka kan terjadi LB dong. Nah, supaya nggak LB, yang Bapak lakukan adalah ada dua cara. Yang pertama adalah mengurangi beban, alias mengkoreksi beban. Jadi ada beberapa beban yang Bapak merasa, ya ini bolehlah dikoreksi ya, dibuang, artinya dikoreksi fiskal. Sehingga labanya naik. Kalau labanya naik kan berarti kan PPh-nya kepakai tuh, yang LB tadi. Oke? Cara pertama adalah mengurangi beban. Cara kedua, menambah penghasilan. Jadi, Bapak pura-pura aja mengakui, oh saya punya penghasilan, penghasilan tambahan, mengakui tambahan penghasilan, tambahan omset, sehingga PPh LB itu kepakai. Begitu Pak ya. Kalau saya sih tidak sarankan ya, tidak ada recommended. Karena kita berusaha memanipulasi. Kita berusaha mengkoreksi beban yang tidak perlu dikoreksi. Oke, kemudian kita berusaha menambah penghasilan yang tidak perlu ditambah. Jadi malah nggak perlu Pak, malah repot. Kalau saya sih saya buang, mending saya buang. PP25. Apakah TPM itu akan memaksa PP25 itu dikreditkan semua? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Kalau memang begitu sih kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Rasa-rasanya sih enggak. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Hayanto. Bapak Wendy Taurus kawan. Kita non-efektif CV PKP di pertengahan 2023. Kemudian, apakah SPD tahunan badan wajib lapor? Jadi gini Pak, kalau Bapak sudah pegang surat NE, maka tidak usah lapor apapun lagi. Oke? Kalau sudah pegang surat NE, maka tidak perlu lagi lapor apapun ya, bulanan maupun tahunan. Pertanyaan saya adalah, kok bisa PKP di NE? Biasanya kalau PKP itu akan diminta cabut dulu PKP-nya, baru NE. Gitu. Kalau PKP belum dicabut, biasanya nggak bisa NE. Oke? Tetapi kalau Bapak berhasil nih ya, PKP belum cabut tapi berhasil NE, menurut saya tetap nggak usah lapor lagi. Karena sudah ada pegang surat. Kita sudah pegang surat NE ya, non-efektif. Sudah tidak ada kewajiban lapor. Gitu. Setahu saya sih begitu Pak ya. Cuman supaya nggak salah, mending ngomong ke AR deh. Pak, PKP saya gimana nih? Cabut dong Pak. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Wendy. Bapak Rahadiangga. PTP itu ada batasan omset nggak kok? Ada ya, batasannya 15M Pak. Jadi kalau PTP setahun maksimal 15 miliar. Kalau melewati 15 miliar, gampang, tidak masalah. Dia tinggal datang ke notaris, dia tinggal upgrade menjadi PT biasa. Oke, maka dia mesti 2 orang sekarang. Kan tadi awalnya 1 orang tuh, dia mesti berubah jadi 2 orang. Oke, rekening bank tidak perlu diubah, yang lain-lain tidak perlu diubah. Cuman dia mesti datang ke notaris untuk mengupdate dari PTP menjadi PT biasa, ya, yang minimal 2 orang pengurusnya. Gitu sih. 15M ya, Pak? Ya, cukup lah 15M ya untuk UMKM mah. Semua teman tuh Pak Rahadiangga. Ibu Endang Dwiyati. Jika PPh 21 ditanggung perusahaan alias gross up, berarti jurnal pada saat pemotongan PPh 21 bagaimana ya? Masuk coba biaya gaji? Tidak ada Bu, mohon maaf, tidak ada yang namanya biaya gaji. Tidak ada juga yang namanya biaya PPh 21. Oke, kita masih paham ya mengenai gross up ya. Tidak ada yang namanya biaya gaji. Sorry. Biaya gaji, sorry. Biaya gaji boleh ya, biaya gaji boleh. Maksud saya biaya PPh 21 itu tidak ada. Oke, tidak ada biaya PPh 21. Kalau biaya gaji boleh ya. Jadi caranya adalah nilai gross up itu dijadikan sebagai tunjangan PPh-nya Ibu. Tunjangan PPh-nya si karyawan. Gitu Bu ya. Jadi masukin bruto. Jadi nilai PPh ditambahin sebagai tambahan brutonya si pegawai. Nah, by the way, dengan perhitungan TER yang terbaru ini, semua sudah dihitungkan oleh sistem, oleh si DJP online. Ibu sudah nggak usah ngitung-ngitung lagi. Mengenai gross up juga sudah dihitungkan. Kita tinggal klik aja. Tinggal klik gross up, maka nilai gross up-nya langsung otomatis muncul. Nah, masukkan itu sebagai penambah bruto. Setahu saya begitu, Bu. Ya. Jadi, nggak ada namanya beban PPh 21 tuh nggak ada ya. Yang ada adalah itu masuk sebagai tambahan bruto. Si gross up-nya itu, Bu. Oke. Kalau Ibu masih belum paham, coba cek Google, Bu. Coba buka Google, metode perhitungan gross up. Pasti nanti Ibu paham. Ibu akan mengerti nanti maksudnya. Oke, jadi tidak ada ya yang namanya perusahaan menanggung PPh 21 tuh nggak ada. Yang ada adalah perusahaan memotong PPh 21 itu ya. Nah, kalau perusahaan mau gross up, maka caranya adalah nilai PPh-nya ditambahin dalam nilai gajinya. Sudah betul Ibu ya menurut saya. Oke, nah, semua teman tuh Pak Ibu Endang Dwiyati. Ibu Melisa Isabella. Pegawai tetap menikah anak satu, maka PTKP K1 atau TK0, MPP pribadi bukan punya suami dianggap MT. Tadi betul Bu ya? Tadi betul ya Bu ya? Tadi sudah ya? Jadi kalau suami istri punya MPWP, maka jadinya MT. Kalau
kalau PTKP-nya, istri selalu TK0. Istri selalu TK0 ya. K dan tanggungan diambil oleh suami. Gitu, Bu. Oke. Semoga terbantu, Bu Melisa. Lanjut, Ibu Ayuk Sadewa. Malam Bu Ayuk. Mau tanya, untuk direktur PT, tapi juga dapat bukti potong tenaga ahli dari perusahaan lain. Cara ngisi SPT gimana Makasih. Oke, gampang Bu. Jadi orang ini punya dua penghasilan, dua sumber penghasilan. Yang pertama dari pekerjaan, yang kedua dari pekerjaan bebas. Itu kan? Untuk bagian pekerjaannya, sudah seperti biasa dong ya, diinput bukti potongnya, kemudian diinput di bagian lampiran 1 halaman 2 kalau nggak salah, di bagian yang tengah-tengah tuh ya, di bagian penghasilan, penghasilan kantor ya, dari pekerjaan ya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari pekerja bebas, ya kan? Nah, penghasilan dari pekerja bebas, dia perlu diinput di lampiran yang sama. Di lampiran 1 lampiran 1 halaman 2 ya, di lampiran yang sama situ, di bagian atas, oke. Di bagian atas dia masukkan yang namanya pekerja bebas, oke. Masukin pekerjaan bebas, kemudian dia masukkan brutonya, kemudian dia masukkan juga nilai normanya. Ingat ya, nilai normanya dia masukin berapa persen, anggaplah 50% gitu ya, sesuai dengan tabel KLU ya, masukin normanya, kemudian nilai neto masuk dong, nah nilai netonya masuk, kemudian semua ini akan langsung terhitung secara otomatis di bagian halaman induk, gitu ya, di bagian halaman induk, jadi sudah nggak usah pusing, gitu Bu ya. Oke, mudah-mudahan masuk ya Bu. Jadi di bagian penghasilan pekerjaan masukin, di bagian penghasilan pekerjaan bebas dimasukin, nanti akan terhitung otomatis ke induk, gitu Bu ya. Oke, semoga terbantu. Tadi Ibu siapa ya? Mohon maaf, ini terpotong lagi nih. Terpotong. Sebentar ya. Oh, Bu Ayu ya. Bu Ayu. Oke, ingat ya Bu, kalau dia tenaga ahli, maka dia perlu mencetak NPPN ya. Walaupun dia seorang karyawan, dia juga perlu mencetak NPPN supaya dia bisa menggunakan fasilitas 50% kena pajaknya untuk yang bagian tenaga ahlinya. Gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Ayu. Oke, lanjut. Bapak Hendra Dumas 900. Malam Malam Bu Hendra, Pak Hendra. Kenapa bukti potong untuk penghasilan di bawah PTKP? Kenapa bukti potong untuk penghasilan di bawah PTKP? Kenapa nilainya tidak ada di formulir yang 17218 ya? Ini banyak orang komplain juga Bu. Ini kita juga nggak ngerti ya. Kenapa bisa begitu ya? Apakah memang sistemnya begitu atau ini masih trial dan error gitu ya? Kita masih nggak ngerti nih Bu. Tapi memang faktanya memang begitu ya. Tidak muncul nilai brutonya untuk yang penghasilan di bawah PTKP ya. Jadi sementara dilaksanakan dulu aja Bu. Sementara dilaksanakan dulu aja. Kita tunggu deh, kan masih tanggal 20 kan baru bisa lapor kan. Tanggal 20 Februari baru lapor kan. Kita tunggu dikit lah, tanggal 10 lah coba tes lagi Bu. Memang begitu sih kendalanya ya. DJP juga masih mungkin agak bingung-bingung juga mereka ya. Karena kan sistem IT, kan ini ngomongin IT ya. Semestinya muncul. Oke. Semoga terbantu Pak Hendra Dumas. Bapak Purnawaniswan. Malam kawan, malam Pak Purnawan. Mau tanya untuk UMKM orang pribadi 2024. Apakah harus lapor PPh 21? Sedangkan gaji karyawan 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Dan karyawan tersebut bukan karyawan tetap. Bagaimana solusinya? Menurut saya tidak perlu Pak. Orang pribadi UMKM, nggak usah lah main begini-ginian. Nggak usah. Cukup bayar 0,5% dari omset, selesai. Pulang. Habis itu ngurus dagang lagi. Gitu Pak ya. Jadi menurut pribadi saya, orang pribadi tidak pembukuan kan? Orang pribadi tidak pembukuan, nggak usah deh ngurusin PPh 21. Kita fokus dagang aja, fokus ngebesarin omset, kemudian bayar pajak 0,5% selesai. Gitu. Lagi pula, kalau Bapak lapor, kan nggak ada yang mau dilapor. Nilainya gaji semua di bawah PTKP. Jadi mau dilapor pun mubazir, nggak ada PPh 21 yang dipotong kan. Gitu. Beda dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan, kenapa dia perlu lapor walaupun nihil? Karena dia pembukuan. Nanti akan terjadi ekualisasi atau pencocokan dari data pajak dengan data laporan akunting kita. Jangan sampai kita bilang akuntingnya gajinya 100 juta, tetapi PPh 21 nggak ada 100 juta. Kenapa? Gara-gara nggak dilapor. Gitu. Itu kan kalau pembukuan. Sedangkan orang pribadi tidak pembukuan, jadi nggak perlu. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Purnawan. Ibu Lisa Mona 1183. Malam Bu Lisa. Ini tadi coba perekaman tadi sudah sama, tadi sudah Bu ya. Keterangannya under construction. Oh,
Oke, under construction berarti masih error Bu ya, lagi error, lagi diotak-atik sama orang dalam ya. Masih belum bisa kok per hari ini. Ya, kayaknya belum bisa Bu, belum bisa. Kita tunggu aja deh, pelan-pelan Bu ya. Untuk laporan PPS tahun kedua, ini belum ada di DJP online kok. Sudah ada Bu, seharusnya sudah ada ya. Apa masih lapor ke realisasi investasinya? Masih Bu ya, PPS masih. Mungkin Ibu belum tercentang di menu profil deh ya. Di menu profil, di bagian aktivasi fitur, Ibu aktivasi dulu. Ibu aktivasi dulu yang namanya laporan e-reporting PPS ya. Sudah ada kok, semestinya sudah ada kok. Oke, nggak usah nunggu nanti Februari, langsung dari sekarang Bu ya, laporan tahun kedua untuk PPS. Oke, semangat tahun tuh Bu Lisa. Bapak William WHC, malam Pak Wan, malam Pak William, mau tanya, per 31 Desember ada sisa cicilan HP, oh tadi itu sudah ya Pak ya, yang 8 juta ya. Jadi di bagian harta adalah, nggak usah laporin deh kalau saya, kalau cuma kecil-kecil begini. Semangat tuh Pak William. Ibu Christine, tanya lagi kok, jumlah PPh 21 di Bupat bulanan dengan A1 sama nggak jumlahnya? Harusnya sama, Bu ya. Apa fungsi Bupat yang bulanan? Jadi gini, PPh 21 bulanan dengan A1 kalau dijumlahin sama nggak? Seharusnya sama. Oke, kalau gitu kan orang bertanya, kenapa mesti ada begituan lagi? Kenapa mesti ada bulanan dan A1? Kenapa nggak A1 doang seperti dulu? Kenapa nggak dibuang aja A1 pakai bulanan? Kita juga nggak ngerti, Bu. Ya, karena memang negara maunya begitu. Mungkin ini konspirasi supaya konsultan pajak kayak gue ini bisa kaya. Ya bercanda, Bu ya. bercanda, ya bercanda. Jadi ya fungsinya ya supaya negara bisa memantau ya tiap bulan tuh gaji berapa sih gitu loh. Jangan sampai nunggu Desember baru lapor semua. Kita kan maunya tiap bulan ya kan? Sorry, terpotong ya. Oke. Oke, sorry ya teman-teman kalau terpotong tadi ya. Nah, jadi fungsinya adalah bagi Bu Christine ya, kenapa mesti dibikin bulanan? Karena negara mau tahu setiap bulan tuh lu bayar gaji ke siapa saja dan berapa nilainya. Gitu kan negara kepo, pengen tahu. Gitu ya. Jangan sampai tunggu di bulan Desember tiba-tiba keluar tuh laporan keuangan gaji 1 miliar, 2 miliar, berapa puluh miliar nanti nggak ada laporan bulanan kan mereka ngomel nanti gitu Bu ya. Jadi supaya bisa di tracking lebih benar sebenarnya itu sudah tepat. Oke, semangat teman tuh Bu Christine. Bapak Hayanto, Kak Awan, Bupot 21 belum mengakomodir tarif 20% lebih tinggi bagi yang tidak punya MPP ya. Ini sepertinya iya ya teman-teman, sepertinya iya, tetapi nggak apa-apa deh, kita ikuti aja. Kita nggak perlu paksain ditambahin 20%, nggak bisa, kan sudah by system semuanya. Jadi feeling gue begini ya, feeling gue nanti DJP online yang akan memilah-milih, yang akan mengecek di sistem mereka, apakah nomor NIK ini sudah punya MPP atau belum. Kalau sudah, dia tidak kenakan 20%. Kalau belum, dia akan kenakan 20%. Tetapi sekarang mungkin sistemnya belum ready. Gitu. Kemungkinan sih begitu, Pak ya. Jadi kita ikuti aja dulu. Ikuti aja tarif tarnya, potong sesuai dengan pemotongan yang ada di sistem aja. Gitu, Pak. Oke. Semangat tuh Pak Hayanto. Ibu Reni Sapur. Kawan, selamat malam. Malam Bu Reni. Mau tanya, kalau saya bekerja di perusahaan, terus punya sampingan dengan pekerjaan yang sama, akunting pajak. Pajak pribadi, enaknya bagaimana ya? Makasih sebelumnya. Nggak ada masalah, Bu. Jadi, Ibu kan punya 2 sumber penghasilan ya. Yang pertama ada dari kantor, dari pekerjaan, dari A1 ya. A1 Ibu laporkan seperti biasa. Kemudian bukti potong dari para klien-klien ini, dikumpulkan semua bukti potongnya, Ibu laporkan sebagai penghasilan pekerjaan bebas. Oke, pekerjaan bebas, gunakanlah norma 50%. Oke, ingat ya Bu, cetak NPPN ya. Mesti cetak NPPN di awal tahun. Gitu doang sih Bu. Nanti mengenai PPh akan terhitung otomatis di halaman induk. Oke, semangat teman tuh Bu Reni. Bapak Joe Ace. Malam kok, malam Pak Jo. Saya WPOP, pekerja bebas pakai NPPN. Bingung perhitungan PPh 21 tartertornya bagaimana? Dan bagaimana? Apakah harus lapor SPT masa juga? Kalau WPOP nggak usah Pak. Jadi tartertor ini hanya berlaku untuk perusahaan yang menggaji karyawan. Kalau Bapak orang pribadi, pekerja bebas, tidak usah. Jadi Bapak nggak usah pusing. Bapak anggap aja tartertornya nggak ada gitu Pak. Nggak usah pusing. Bapak hanya perlu menerima bukti potong dari customer setiap bulan kan. Kalau ada ya bukti potongnya. Gitu doang Pak. Nanti Bapak kumpulkan di SPT tahunan. Gitu Pak ya. Yang namanya pekerja bebas orang pribadi tidak terpengaruh oleh tartertor ini. Oke. Semua teman tuh Pak Jo.
Ibu Natalina Yanti. Malam kawan, malam Bu Yanti. Karyawan terima gaji. Terus ada UMKM apa harus mengajukan surat pernyataan ke KPP tentang UMKM tersebut? Tidak perlu Bu ya, tidak perlu. Yang namanya karyawan yang merangkap pengusaha UMKM, dia tidak perlu ngapa-ngapain ke kantor pajak. Tidak perlu kirim surat, nggak perlu kirim pemberitahuan dan sebagainya ya. Dia tinggal mengisi di bagian profil, kemudian data KLU, dia centang tuh yang namanya usaha. Oke, di bagian DJP online, di menu profil, kemudian di menu data KLU, dia centang yang namanya usaha. Udah, gitu doang, Bu. Beres. Semua teman tuh Bu Nata Lina Yanti. Ibu Dinda Marsha. Malam kok, malam Bu Dinda. Izin tanya terkait PPh 21 TER. Itu tarif PPh 21 untuk bukan pegawai lainnya, tetap pakai tarif PPh 21 progresif ya? Jawabannya iya, Bu. Betul ya. 5, 15, dan seterusnya. Betul, Bu. Nah, tetapi brutonya kan 50% ya. Jadi, untuk kategori bukan pegawai lainnya, cara ngitungnya kan bruto dikalikan 50% dahulu, barulah dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Sudah betul, Bu, memang begitu ya. Karyawan yang namanya bukan pegawai, dari dulu seperti itu, dari sekarang pun seperti itu. Jadi sama aja. Cuman kan dulu itu dibedakan antara bukan pegawai yang berkesinambungan dengan yang tidak berkesinambungan, ada perbedaannya. Sekarang sudah tidak ada perbedaan, gitu ya. Kalau dulu ada PTKP-nya, kemudian diakumulasi setahun, sekarang udah nggak ada PTKP, sekarang tidak ada akumulasi setahun. Pokoknya di bulan itu berapa gajinya, langsung kita hitung berapa nilai PPh untuk PPh 21-nya. Gitu, Bu ya. Jadi bukan pakai tabel TER, tapi memang begitu kalau bukan pegawai. Oke. Semoga teman-teman, Bu Dinda Marsha. Bapak Tuote. Malam kok, malam Pak Tuote. Mau tanya, apakah tarif lebih besar 20% untuk yang tidak punya NPWP masih berlaku setelah adanya PPh TER ini? Peraturan itu belum diubah, Pak. Jadi peraturan itu belum diubah, artinya masih berlaku. Tetapi di sistemnya memang belum terlihat ya. Kalau kita masukin nomor NIK, memang belum ada kenaikan 20%. Kita tunggu lah ya, kita tunggu pembaharuan sistem dari DJP ya. Kan mereka sangat terburu-buru ini ya. Dari Desember diketok palu langsung berlaku. Januari mereka kebut ya bikin sistemnya. Ini susah loh bikin sistem gini loh. Susah banget loh bikin sistem begini. Ya sudahlah, biarkan mereka seperti itu. Apa adanya ya, nggak ada masalah. Kita ikuti aja deh, ikuti aja. Tapi peraturan mengenai 20% belum dicabut dan rasa-rasanya sih tidak akan dicabut. Tetap seperti itu. Gitu sih. Oke. Semua teman tuh Pak Tuh. Bapak Swagono Giri, malam Om Awan, malam Om Swagono Giri. Bapak Yudi Safar, malam kok, malam. Mau bertanya, jika ada penghasilan dari sewa kendaraan pribadi, cara lapor di SPT pribadi bagaimana ya kok? Apakah bisa menggunakan norma NPPN? Sewa ya, sewa. Sewa kayaknya nggak bisa ya NPPN Pak ya. Kalau mau Bapak coba aja deh. Bapak cetak aja NPPN, oke? Bapak cetak saja NPPN. Nah, mengenai bisa atau nggak bisa pakai norma berapa puluh persen, Bapak coba cek di daftar KLU. Coba cek di daftar KLU, bisa nggak? Semestinya sih mungkin bisa ya. Coba cek di daftar KLU, cari yang namanya sewa mobil atau sewa kendaraan gitu ya. Ya udah, Bapak pakai tabel KLU itu aja. Kalau dia bilang 30% ya 30%. Kalau dia bilang 40% ya 40%. Ikuti tabel KLU di per 15 ya. Per 17 kalau nggak salah ya. Per 17 tahun 2015. Gitu Pak ya. Coba cek di sana ya. Tetapi cetak aja deh NPPN. Cetak aja supaya kita bisa kepake. Oke? Semoga teman tuh Pak Yudi Safar. Bapak Swagono Giri. Om, kalau sudah bayar segepok langsung, apakah tahun depan akan diwajibkan bayar angsuran pajak? Saya rasa enggak Pak ya. Enggak Om. Tergantung dari jenis usahanya. Dia ini dagangnya apa? Kalau dia dokter, kemudian dia bekerja di sebuah rumah sakit yang sudah jelas dan rutin, nah itu akan disuruh bayar tuh PP 25 tuh ya. Tetapi kalau dia cuman tidak rutin di sebuah rumah sakit khusus, walaupun dia nilai pajaknya besar, saya rasa tidak perlu PP 25 gitu. Tetapi lebih baik bayar PP 25 ya sebenarnya ya. Kalau saya punya klien, pasti saya sarankan bayar PP 25. Kenapa? Supaya dia itu tidak kaget ketika tahunan. Dia nggak kaget ketika SPT tahunan. Kalau tiba-tiba kita suruh bayar 100 juta gitu kan setahun, wah agak berat gitu ya. Mending kita suruh dia bayar PP 25 bulanan. Oke, lanjut Om Swagono Giri. Om, gimana cara isi SPT anak yang memiliki ATM atas nama orang tua? Oke, jadi
ada uang punya anak, ada uang punya orang tua. Oke. Sekarang ada uang di rekening anak nih kan. Nah, ada rekening, sorry, atas nama orang tua ya. Jadi ada uang di rekening orang tua. Tetapi ini uangnya punya anak, begitu Pak ya. Nah, maka si orang tua dan anak ini harus bersepakat. Ini barang mau dilapor punya siapa? Oke, kan mereka kan hibah-hibahan nggak ada masalah dong. Nah, sekarang mereka masih sepakat, ini barang mau dilapor sebagai hartanya siapa. Kalau mau dilapor sebagai hartanya bapak, si ayah, ya sudah, tetap di ayah. Kalau mau dilapor di hartanya anak, oke, kita lapor sekarang, tetapi ke depannya ditransfer aja, dipindahkan ke rekening anak. Gitu. Supaya ada pemisahan harta yang jelas ya, supaya nggak bingung nanti, gitu Pak. Oke, jadi mereka tinggal putuskan aja, mau dilapor di anak ya boleh, nanti pindahkan ke rekening anak. Kalau mau dilapor di bapak ya boleh, berarti tetap di SPT-nya si ayah, tetap di rekeningnya si ayah. Gitu Pak. Kalau hibah-hibahan nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Om Swagonogiri. Om Swagonogiri, Om, gimana cara pengajuan penurunan angsuran PPh 25 Pak ya? Karena omset tahunan turun. Apakah terjadi pemeriksaan? Oke. Mengenai pemeriksaan itu jarang terjadi ya gara-gara permohonan penurunan PPh 25 ya. Cuman kalau sekarang kan sudah terlambat nih. Kan sekarang bulan Januari sudah nggak keburu ya. Kalau mau sih langsung aja lapor tembak SPT tahunan sekarang. Nah, biasanya kan diajukan di pertengahan tahun atau di bulan April gitu ya. Begitu bulan April lewat kan sudah satu kuartal tuh, 4 bulan sudah kelihatan kan. Dia bisa memproyeksikan dong ke 12 bulan ke depan sehingga kelihatan tuh berapa nilai PP 25 yang seharusnya. Nah, jadi nanti suratnya nggak ada standar sih. Surat tuh nggak ada standar. Bapak tinggal bikin aja permohonan pengurangan PP 25. Bapak jelaskan bla 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 bahwa kami punya omset dulunya sekian, sekarang sekian. Bapak bikinlah yang namanya laporan keuangan performa. Oke, artinya walaupun baru berjalan 4 bulan, tapi kami memproyeksikan selama 12 bulan ke depan itu akan jadi seperti ini loh ceritanya. Nah, kasih tahu dia hitung-hitungannya. Kasih dia hitungannya akan jadi seperti itu sehingga PP 25 kami seharusnya turun menjadi ini. Kasih tahu dia. Nah, nanti surat itu akan dibalas oleh KPP. Bisa diterima, bisa ditolak, bisa diterima sebagian. Gitu. Kalau Bapak nggak puas, Bapak boleh mengajukan ulang. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Om Swagonogiri. Makasih Om, sama-sama. Ibu Lydia Setiawan. Halo Bu Lydia. Kata AR, kalau di pasal 6 ayat 5 PMK 164, syarat pengurang 500 juta adalah perjanjian pemisahan harta atau istrinya menghendaki memilih menjalankan kewajibannya sendiri. Ya, sudah betul. Iya. Jadi kalau istri dan suami punya MPP masing-masing, kan pasti antara dua itu. Pasti antara dua. Antara PH atau MT. Nggak mungkin yang lain dong. Gitu ya. Jadi sudah betul. Jadi di pasal itu sudah betul. Kalau suami istri punya masing-masing punya MPP, sudah pasti bisa PH, bisa MT. Dan dua-duanya memenuhi syarat ini ya, supaya dia bisa dapat 500 juta masing-masing. Gitu Bu ya. Nah, semangat tuh Bu Lydia. Ibu Lydia, saya dan suami punya dagang dan MPP masing-masing. Tapi AR bilang salah satu saja yang mendapatkan free 500 juta. Kenapa dia bilang gitu? Kenapa? Apakah dia mengatakan bahwa ibu ini tidak PH dan tidak MT? Terus apa dong? Tanya dia. Ya, kan saya punya MPP masing-masing, maka saya MT. Gitu. Kalau nggak PH ya MT. Kan nggak mungkin kakak dong kalau dua-duanya punya MPP. Gitu Bu ya. Coba tanyakan kepada beliau, kepada AR-nya ya. Nah, sekarang kalau AR bilang, oh ibu ini kakak, karena kan tidak ada perjanjian pisah harta, dan ibu pun tidak menyatakan bahwa ibu memilih terpisah, kan begitu? Tanya dia, kalau suami saya kerja dan saya kerja, penghasilan kami digabung nggak? Kalau dia bilang digabung, lah kok digabung? Gitu Bu ya. Ini kasih dia logika seperti itu ya. Jadi ibu sudah pasti MT dan sudah pasti akan dapat 500 juta. Seharusnya begitu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Lydia. Ibu Cecilia, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Ibu Melisa, thank you kok atas jawabannya. Sama-sama Bu Melisa. Bapak Hayanto 33, kawan, buang PPh 25 itu mungkin bisa, tetapi setelah CETAS atau TPM berlaku, nggak bisa lagi buang PPh 25. Soalnya, apa yang kita bayarkan otomatis masuk ke kredit pajak di neraca CETAS. Oke, nanti kita tunggu ya CETASnya Pak ya. Kalau seperti itu sih, itu namanya pemaksaan. Nggak boleh negara memaksa kita. Suka-suka gua lah, uang punya gua. Terserah gua dong, gua mau mengkreditkan atau tidak mengkreditkan. Kan begitu. Sama seperti PPN kan? Sama seperti PPN. PPN masukan, kan dia muncul di pre-populated. Ya kan? Boleh nggak gue tidak mengkreditkan? Ya boleh-boleh saja.
gitu ya. Muncul di pre-populasi kan kita mesti klik dulu untuk mengkreditkan. Kita boleh juga mengklik untuk tidak mengkreditkan, begitu. Sama halnya PPh 25. Seharusnya ada tombol untuk mengklik untuk mengkreditkan atau tidak mengkreditkan atau mengkreditkan sebagian. Gitu sih. Semestinya begitu, Pak ya. Sekarang kalau dia paksain begitu kan bagaimana ya? Orang jadi terpaksa LB. Ya kan lucu dong. Orang terpaksa LB terus terpaksa pemeriksaan kan lucu dong. Oke, kalau itu berlaku nanti kita gugat Pak, nanti kita gugat ke pengadilan. Jadi biar kita belajar juga ya. Semoga teman-teman Pak Hayanto. Ibu Mel kasih 6. Malam Pak Wan. Ya Bu Mel. Ibu Ayuk Sadewa. Malam kok, malam Bu Ayuk. Ada pekerjaan dengan rekanan bendaharawan. PPN PPh sudah dipungut dan dibayar oleh bendaharawan. Tetapi faktur pajak belum terbit. Pihak vendor lupa menerbitkan faktur pajak. Solusi gimana kok? Waduh. Ya nggak apa-apa. Terbitin sekarang. Ya udah, terbitin sekarang aja Bu. Terbitin sekarang aja. Kok bisa ya? Ya sudah, terbitin aja sekarang, nggak apa-apa. Nanti kan tinggal si bendahara itu yang akan si bendahara yang akan melakukan adjustment gitu ya di akunting mereka ya. Ya seharusnya dia nggak usah bayar kalau belum ada faktur pajak, gitu sih. Jadi ke depannya kalau belum ada faktur ya jangan dibayar dulu, gitu sih. Ya sudah, kan sekarang sudah terjadi nih, sudah terlanjur. Ya sudah, buka sekarang, tetapi nanti mungkin bikin berita acara lah ya. Bikin berita acara bahwa faktur pajak ini yang terbit bulan Januari ini adalah untuk yang kemarin, untuk invoice nomor sekian tanggal sekian, gitu ya. Nanti kan si penerbit faktur akan dibilang terlambat terlambat buka faktur ya udah tinggal bayar 1% dari DPP, gitu sih. Oke. Semoga teman tuh Bu Ayu Sadewa. Bapak Noviandi 999. Gula kemasan 500 gram bermerek, apakah bebas PPN? Apakah perlu dibuat faktur pajak? Menurut saya sih enggak Pak ya. Coba Bapak cek dulu ke pembeliannya. Bapak cek ke pabrik, ketika Bapak beli ada PPN masukan nggak? Kalau ketika Bapak beli ada PPN masukan, maka otomatis jualnya pun ada PPN masukan. PPN keluaran. Gitu Pak ya. Kalau Bapak beli dari pabriknya tidak ada PPN masukan, maka ini adalah barang yang bukan objek PPN, sehingga ketika jual pun tidak perlu PPN. Setahu saya begitu Pak ya. Kalau gula sih semestinya walaupun merek nggak bermerek, semestinya sama ya. Coba dicek aja Pak ke pembeliannya ya, ke pabriknya. Gitu Pak. Ya, semoga teman tuh Pak Noviandi. Bapak dari Akal Sehat. Pak Wan, izin tanya. Saya ikuti beberapa siaran YouTube Pajak Smart mengenai cara menurunkan cicilan PP25 atau supaya tidak terjadi SPT LB dengan menjadikan terpotong Pak. Menjadikan sebagian atau seluruh PPh 23 dan PP 25 sebagai biaya pajak terus dikoreksi fiskal. Hangus ini kan kalau PPh badan Pak. Betul Pak ya, betul ya. Memang dihanguskan. Memang kita mau menghanguskan. Gitu Pak. Oke. Nah, sama-sama tuh Pak dari Akal Sehat. Bapak dari Akal Sehat. Kalau untuk PPh OP bagaimana? Apa cara yang sama bisa diterapkan kita anggap hangus sebagian PPh 21 plus PPh 25? Apa boleh Pak begitu? Oke. Untuk orang pribadi ini lebih simpel Pak ya, lebih simpel. Cara yang pertama boleh begitu Pak ya, boleh kalau Bapak mau, Bapak hanya mengkreditkan sebagian saja boleh. Cara yang kedua adalah Bapak menambah penghasilan. Bapak tambahan penghasilan di lampiran 1 halaman 2 di bagian penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, tambahin aja tuh di paling bawah tambahin yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya, tambahin angka di situ sampai LB-nya hilang atau muncul kurang bayar sedikit aja. Gitu Pak. Kalau orang pribadi kan gampang kan, tinggal nambah penghasilan beres, kita bilang penghasilan lain-lain kan, dapat angpau dan sebagainya. Kalau badan kan nggak bisa. Kalau badan kan lu mesti bikin invoice kalau mau bikin tambahan penghasilan, gitu. Jadi kalau orang pribadi lebih enak, boleh tinggal buang sebagian atau nambah penghasilan supaya nggak LB. Oke? Semoga teman tuh Pak dari Akal Sehat. Ibu Nita Yunita, kok identifikasi ber-NPWP atau tidak, gimana ya ketika yang diberikan hanya KTP sebagai identitas? Menurut saya nggak usah pusing Bu. Sekarang ini TER ini belum bisa mengakomodir. Artinya kita ikuti saja sistemnya. Dia suruh bayar potong sekian, kita potong segitu. Gitu aja Bu ya. Dia suruh potong PPh sekian, ya kita ikuti aja potong PPh sekian. Karena memang sistemnya belum mengakomodir. Ya. DJP online-nya itu belum mengakomodir orang yang pakai KTP atau tidak punya KTP, dia tidak punya NPWP, yang kenaikan 20% belum diakomodir. Ya sudah, kita masukin aja PPh-nya, masukin penghasilan brutonya, kita potong PPh sesuai yang tertulis di sistem. Udah, gitu aja Bu, nggak usah pusing. Nanti bulan Desember baru kita pikirin. Oke? Semua teman tuh Bu Nita. Ibu Cecilia Teja. Kalau
pensiunan income-nya hanya dari income yang sudah dipotong pajak final. Apakah termasuk pekerjaan bebas? Tidak Bu, tidak ya. Kalau sudah dipotong PPh final, sudah selesai. Gitu Bu ya. Jadi tidak perlu diapa-apain lagi. Itu penghasilan, silakan dia pakai untuk biaya hidup. Sudah, tidak ada lagi pajak tambahan, nggak ada lagi. Karena dia sudah PPh final. Namanya itu PPh final, artinya berhenti sampai di sini. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Cecilia Teja. Bapak hidup kadang kidding. Hidup kadang kidding. Malam Pak. Izin bertanya. Anak mendapatkan uang tunai 150 juta dari orang tua kandung. Orang tua tidak pernah lapor SPT. Bagaimana prosedurnya Pak supaya uang ini bisa diterima oleh anak? Oke, yang pertama si orang tuanya lapor dulu dong SPT-nya ya. Si orang tua lapor dulu SPT-nya yang benar ya, penghasilannya dilapor, pajaknya dibayar, harta dilapor, semua dilapor. Kedua, bikin surat hibah. Bikin surat hibah ya, bahwa pada tanggal sekian saya menghibahkan apa-apa kepada anak. Yang ketiga, barulah si anak bisa mengakui di SPT-nya si anak tahun depan. Gitu Bu ya. Jadi Bapak dulu beresin, kemudian bikin surat hibah, kemudian barulah anak bisa mengakui uang tersebut. Gitu Pak ya, Bu ya. Oke. Semua teman tuh, Bu hidup kadang kidding. Ibu Melisa Isabella, kok TK asing, tenaga kerja asing ya, kontrak lewat 6 bulan, 183 hari. Otomatis potongan PPh-nya berapa persen? Oke, mengenai orang asing tetap 20% Bu ya PPh 26, kecuali dia membuat NPWP di Indonesia. Gitu Bu ya. Jadi dia sudah punya kitas atau berdasarkan kontrak kerjanya, dia boleh tuh bikin NPWP di Indonesia. Kalau dia bikin NPWP Indonesia, maka dia terkena PPh 21 sama seperti pegawai dalam negeri Indonesia. Gitu Bu ya. Jadi bukan bergantung berapa hari, tapi bergantung dia sudah punya atau belum punya NPWP di Indonesia. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu Melisa. Bapak Felicia Hafika, kok perlu nggak sih ikut kursus USKP? Nggak perlu Pak, kalau menurut saya, gua aja sudah dipecat. Bercanda ya. Kalau mau jadi konsultan pajak terdaftar, perlu Pak. Kalau Bapak mau jadi konsultan pajak terdaftar, wajib USKP ya. Wajib USKP. Setelah Bapak punya USKP lulus, Bapak mendaftar di sebuah asosiasi konsultan pajak, contohnya IKPI ya. Setelah itu, Bapak akan dapat rekomendasi dari IKPI untuk mendaftar sebagai konsultan pajak di Kementerian Keuangan. Oke? Bapak daftarlah di Sikop tuh ya, di Sikop Kementerian Keuangan, barulah Bapak akan terbit yang namanya Kartu Izin Praktek Konsultan Pajak. Begitu Pak ya. Jadi USKP lulus dulu, kemudian masuk ke sebuah asosiasi konsultan pajak, kemudian mendaftar konsultan pajak di Kementerian Keuangan. Dapatlah Kartu Izin Praktek Konsultan Pajak. Beres Pak. Gitu ya. Kalau mau jadi konsultan pajak terdaftar ya. Tetapi kalau mau kaya, nggak perlu Pak ya. Kalau mau kaya, ikutlah kursus saya, pelatihan saya, www.programkpp.com. Bercanda Pak ya. Semua teman tuh Pak Feli. Bapak Bayu Krisna.ap. Malam Pak Bayu. Saya bikin bukti potong yang bulanan ya, pakai skema impor. Tapi setelah selesai buat, kenapa nilai bruto untuk pegawai di bawah PTKP itu jadi 0? Memang begitu Pak ya, saat ini memang begitu, itu seharusnya ada angkanya. Oke, semestinya ada angkanya, cuman kita masih menunggu update dari pemerintah bagaimana tuh sistemnya begitu ya. ya maklum lah Pak ya, maklum lah ya. Ini barang dibikin dalam waktu 1 bulan. Bayangkan, tenaga IT mana yang bisa bikin barang seperti ini ya? Hanya DJP yang bisa bikin tuh ya. 1 bulan jadi loh ini program. Oke, jadi mohon maaf kalau masih ada ya kekurangan-kekurangan sedikit lah ya. Sementara ini kita ikuti saja. Oke, sementara ini ikuti saja apa adanya. Nanti mungkin bulan depan akan segera ada update-nya. Itu semestinya ada angkanya tuh harusnya DPP-nya ya. Semua teman tuh Pak Bayu Krisna AP. Bapak Sofian Lita. Malam Pak Iwan. Ya, malam Pak Ibu Sofi. Oke, Ibu Melisa Isabella. Kok di SPTOP untuk harta tabungan nilainya harus real per 31 Desember atau boleh kira-kira ya? Menurut saya Bu ya, mumpung belum akhir Maret, mintain dulu ke bank, usahakan ya. Mumpung belum akhir Maret, usahakan dulu. Ngapain sih kita nanti repot-repot dipanggil lagi sama AR, kita kena SP2DK lagi kan repot Bu. Mending kita ikuti yang betul. Mumpung masih ada waktu, ikuti angka yang betul. Kalau gue sih ya sampai ke angka yang terakhir pun gue exactly gitu ya, saya isi persis sesuai dengan isi rekening gue gitu. Tetapi kalau sudah menjelang akhir Maret,
Ya, daripada waktu yang nggak sempat, bank juga tutup, gua juga mau liburan ke luar negeri gitu kan. Ya sudah, Ibu boleh kira-kira, tetapi ingat ya, angkanya jangan jauh-jauh dari yang sebenarnya gitu ya. Jangan angka 1M tertulis 10 juta, cilaka Pak, Ibu, jangan ya. Nah, jadi boleh kira-kira, tapi angkanya mendekati kebenaran lebih baik. Dan lebih bagus lagi kalau angka sudah betul seperti yang benar. Begitu Bu yang benar ya. Kita agak repot sedikit nggak apa-apa lah ya. Semoga terbantu Bu Melisa. Ibu Cecilia Teja. Tanya lagi Pak, kalau keuntungan jual emas atau dolar masuk di lampiran 3 di SPTWP pribadi, bukan Bu ya, bukan. Keuntungan penjualan aset itu ada di lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 di bagian bawah ada satu kolom yang namanya keuntungan dari penjualan aset. Nah, di situ tuh tempat buang sampah. Jual emas lah, jual dolar lah, jual properti enggak ya. Jual mobil lah, motor lah. Pokoknya jual barang yang bukan PPh final ya, yang bukan PPh final, jual barang-barang ini kalau ada untung lari ke situ, dibuang ke situ. Oke, kecuali PPh final ya, seperti jual properti itu PPh final, jual saham itu PPh final. Itu masih di lampiran 3 ya, gitu Bu. Tetapi yang begini-gini, yang keuntungan dari jual aset, yang emas, dolar itu ke lampiran 1 halaman 2 ya, bagian bawah. Oke, semua teman tuh Bu Cecilia. Ibu Yarvin Manlin. Malam kok, malam Bu Yarvin. Kalau orang pribadi beli rumah, tetapi yang cicil orang tuanya. Bagaimana lapor SPTOP tersebut? Orang tua tidak punya MPP. Ampun, orang tua zaman sekarang nggak punya MPWP tapi nyicilin rumah buat anaknya. Aduh. Gini Bu, mohon maaf nih ya, orang tuanya mesti lapor SPT dulu. Bikin MPWP, lapor SPT, bayar pajak yang perlu dibayar. Beresin dulu orang tuanya. Ya, barulah SPT si anaknya dilaporkan, yaitu dia menerima hibah dari bapaknya, gitu ya. Jadi si anak melaporkan hartanya adalah properti, kemudian dia laporkan juga hutangnya, KPR-nya, kemudian dia laporkan ada hibah dari bapaknya setiap tahun terima hibah terus ya, senilai yang ditransfer oleh si bapak kepada developer, gitu. Tetapi langkah pertama si bapak mesti beres dulu SPT-nya, ya. Kenapa? Karena dia punya uang. Dia punya uang yang mau kasih ke orang nih. Jadi nggak bisa. Dia mesti lapor dulu SPT, bikin MPWP, lapor SPT, bayar pajak yang harus dibayar dulu. Itu dulu. Semua teman tuh Bu Yarvin. Bapak tangan menolong 2. Hari ini banyak akun-akun aneh-aneh. Tadi just kidding. Sekarang tangan menolong 2. Malam Pak Wan. Malam Pak tangan menolong 2. Mau tanya, kalau status karyawan dan punya usaha jual tanahnya timbun. Jual tanah timbun. Apakah atas usaha itu dia dikenakan PPh UMKM 0,5% karena masih di bawah 4,8 M omset? Oke, sekarang pertanyaannya adalah tanah timbun ini tanah bangunan atau bukan Pak ya? Kalau ini tanah bangunan, maka dia kenanya PPh pajak penjual tanah ya, yang 2,5% Pak. Kalau saya sih lebih condong dia bayar 2,5% lebih aman gitu Pak ya. Karena PPh final 2,5% objeknya itu tanah gitu. Tetapi kalau dia bersikeras nggak mau gue maunya 0,5% boleh silakan. Tetapi nanti siap berdebat ya, siap berdebat dengan si AR ya, karena kan ini tanah nih, tanah. Kalau tanah bangunan tuh sudah jelas PPh final 2,5%. Gitu sih Pak. Oke, nah semua teman tuh Pak tangan menolong 2. Ibu Noviandi kok 999. Malam kok, malam Bu Noviandi. Suruh orang mengurus izin bisnis. Orang tersebut memberikan kwitansi biaya pengurusan, tetapi tidak memberikan identitas dan hanya ditanda tangan seadanya. Apakah bisa dibiayakan? Jawabannya bisa, Bu, tetapi beresiko. Beresiko. Sebaiknya Ibu jangan transfer. Tunggu dulu. Kalau mau gua transfer, minta KTP lu. Begitu. Kan penjual adalah raja. Pembeli ya. Pembeli adalah raja kan? Kan Ibu lagi ditagih, ya sudah minta minta KTP-nya supaya apa? Buat gue laporin ke bos, begitu aja Bu, gitu ya. Ibu bilang aja, saya butuh KTP untuk kita administrasi di kantor, untuk kita laporkan ke bos, begitu loh. Atau kan di rekeningnya ada tuh, kan waktu Ibu transfer ke rekening kan, nah ada nomor rekeningnya kan, ada namanya kan, nah cari tuh nama itu berapa nomor NIK-nya, begitu, bercanda Bu ya. Tetapi lebih baik ada KTP. Anyway, kalaupun nggak ada KTP, sepanjang Ibu bisa membuktikan bahwa ini adalah pengeluaran yang real, itu masih bisa dibiayakan, gitu kan. Masalah kan nanti berdebat sama AR nih. AR bilang ini fiktif nih. Ibu bilang ini benar nih. Apa buktinya sama AR tanya. Nah, kita repot nanti buktikannya, Bu. KTP nggak ada. Apalagi kita kasih cash. Kalau kasih cash nggak pakai transfer, alamat. Itu wassalam itu. AR nggak mau terima. Nah, gitu sih, Bu.
Jadi lebih baik, tertib lebih baik. Semakin tertib akan semakin baik. Kan kita mau jadi orang yang rapi kan? Oke, Bu. Pak. Sama teman tuh Pak Noviandi. Ibu Desi Susiani. Kok tanya lagi ya. Untuk PPh final UMKM, NPWP terdaftar 2010. 2024 masih bisakah pakai 0,5%? Jawabannya bisa. Setelah itu menggunakan apa kok? Makasih. Oke. Jawabannya orang ini akan bisa pakai PPh UMKM sampai Desember 2024. Oke. Siapapun yang punya MPP sebelum 2018, dia tetap bisa pakai UMKM hingga Desember 2024 tahun ini. Oke. Nah, setelah ini bagaimana? Nanti bulan Januari 2025 bagaimana? Nah, gampang. Nggak usah dipikirin dulu, Bu. Nggak usah dipikirin dulu. Masih lama. Masih lama. Sekarang baru Januari. Kita udah mau mikir Januari tahun depan. Masih lama, Bu. Belum tentu kita masih hidup. Ya. Jadi, nanti kan ada presiden baru, ada menteri keuangan yang baru, ada dirjen pajak mungkin baru juga, kita nggak tahu ya. Jadi sudah ada menteri baru nih, kita tunggu mereka punya kebijakan. Oke, gua meyakini PPh 0,5% itu akan dilanjutkan, PPh final ya. Cuman mungkin tarifnya mungkin diubah gitu ya. Pasti diperpanjang lah. Kalau gua jadi menteri, pasti diperpanjang gitu. Cuman mungkin agak diubah tarifnya begitu ya. Gua pikir sih begitu, Bu ya. Saya pikir begitu ya. Nah, tetapi kita tunggulah ya, tunggu presiden baru, bagaimana nanti petunjuk dari menteri yang baru, gitu ya. Sama teman tuh Bu Desi. Bapak One of Sophia, kok untuk tarif TER PPh 21, kalau karyawan tidak punya NPWP, apakah tarifnya tetap 20% lebih tinggi? Jawabannya iya, tetapi sekarang belum terakomodir, Pak. Ya, jawabannya iya. Aturan itu belum dicabut, tetapi sekarang belum diakomodir oleh sistemnya TER. Oleh karena itu, kita ikuti dulu saja deh. Kita ikuti dulu, nanti mungkin bulan depan baru ada update ya. Nanti bagaimana caranya kita ikutinnya dulu deh. Karena sekarang kan kita nggak ada pilihan. Sekarang itu kan sudah dihitung otomatis oleh sistem kan. Kita nggak ada pilihan untuk merubah-rubah PPh 21-nya. Gitu sih Pak. Oke. Jadi sementara ikutin dulu dengan petunjuk dari kantor pusat. Oke. Selamat teman tuh Pak One of Sophia. Oke teman-teman, ini sudah jam 9 lewat teman-teman ya. Gua mau pergi lagi nih, mau donor darah soalnya dipanggil sama PMI nih. Jadi saya akan tampung dulu teman-teman, kita tampung dulu. Nanti akan saya bikin di video YouTube terpisah untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video berikutnya. Ibu Caroline, halo Koko, selamat malam, Ibu Caroline. Oke, Ibu Mimik Latifa, oke. Ibu Cecilia Teja, oke. Ibu Dinda Marsya, Bapak Bagasardani, oke. Bapak Hayanto 33, Ibu Licing 25, kemudian Bapak Tumorang Parude. Oke, mohon maaf ya. Ibu Angelir Bonita, Ibu Karoli Anita, Anggraini Tasya, kemudian Ibu Afers, kemudian Ibu Melisa Isabella, Bapak Victor Su, kemudian Bapak Rosli Louis, kemudian Bapak Hayanto 33, kemudian Ibu Mimik Latifa, kemudian Bapak Victor SUW, kemudian Bapak I Yusuf, oke, Bapak Hayanto 33, Ibu Siana Shin, kemudian Bapak One of Sophia, Ibu Natalia Yanti, kemudian Bapak Arizolo, Bapak Victor Su, Bapak Chanmei 75, Ibu ya. Ibu Sofi Nelita, Bapak Paulus Soki, Ibu Arta Widiasari, Bapak Hayanto 33, Ibu Melkasih 6, Bapak Budi IRT 2PB, Bapak Lin JKT 2018, Bapak Rosli Louis, Ibu Ayuk Sadewa, Bapak Victor SUW, Bapak Daria Kalsehat, Bapak Fadlim, Bapak Thalia Purwita, Ibu ya, Ibu Chanmei 75, Bapak Grindus Telewin, Bapak Anzo 217, Bapak Anzo 217, Bapak Happy 07, Ibu Sali Pri, Ibu Septaris 07, Ibu Cecilia Teja, Bapak IM Sanjon, Ibu Elisa,
Ibu Melisa Isabel. Oke, saya donor darah tuh tiap 2 minggu. Karena kan saya donor darahnya itu trombosit ya. Itu 2 minggu sekali, bukannya 3 bulan sekali ya. Ini lebih sehat justru ya. Katanya sih gitu ya. Ya sekarang sih masih hidup ya. Oke, makasih teman-teman semua ya. Semoga terbantu. Kita akan live TikTok besok Selasa malam dan minggu depan lagi, Senin depan lagi ada live Instagram lagi. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Thank you.